Tuhan, waktu ini adalah waktu-Mu. Kami serahkan hati, perhatian kami hanya untuk firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu, Tuhan, hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami, memberikan kepada kami hikmat. Rendahkan hati kami, Tuhan, sebagai satu family di tempat ini. Untuk kiranya kami willing untuk Tuhan bentuk dan Tuhan ajar. Tuhan, kuasailah aku, supaya hanya firman Tuhan yang dapat boleh keluar dari mulutku. Karena aku percaya, aku mengimani hanya firman Tuhan yang memiliki kuasa untuk dapat boleh merubah kehidupan seseorang. Dan kuasa itu Tuhan yang aku minta saat ini. Biarlah Tuhan yang memimpin seluruh ibadah ini menjadi berkat sukacita dan kekuatan pengharapan bagi kami semua sebagai satu family. Thank you Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk family. Shalom. Happy Sabat buat kita semua. Siapa yang hari ini merasa bersyukur dan happy? Ya, puji Tuhan ya, kalau misalnya kita masih bisa jalanin hari-hari kita dengan rasa syukur gitu. Karena terkadang paling susah ya family, untuk tetap bisa bersyukur, untuk tetap bisa punya sukacita, apalagi kalau kita lagi mengalami minggu yang berat, ya nggak? Tapi bersyukur kita semua diberi kesehatan, kita bisa berkumpul di tempat ini untuk sama-sama berbakti, kita sudah worship bareng dan sekarang kita mau belajar firman Tuhan sama-sama. Masih di dalam tema bulan ini, giving my best. Memberikan yang terbaik yang ada padaku. Aku pas dikasih, sorry ini rada boleh diturunin dikit volumenya. Aku pas dikasih topik giving my best pertama kali sama Tian waktu itu, Bro Tian. Ada satu lagu yang langsung mendadak instantly aku nyanyiin. I think khususnya kalau, sorry, clickernya bisa dibantu tanya. Ya, ada satu lagu yang langsung refleks aku nyanyiin. Pastian bilang tema bulan Juli giving my best. Ini biasanya orang-orang tua harusnya tahu nih lagu ini. I did my best. But I guess my best wasn't good enough. Siapa yang tahu lagunya? Ya anak, wah cukup tua Brandon ternyata tahu lagu ini. James Ingram, Just Once, lagu itu. Tapi coba deh lihat lirik lagu ini. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Pernah nggak sih kita semua family di tempat ini pernah merasakan hal seperti ini? Yang rasanya kayak gue udah ngelakuin yang terbaik gitu. Tetapi kok kayaknya yang terbaik yang aku bisa lakukan kok kayak kurang ya. Kok kayaknya tetap ada yang nggak oke gitu. Ada nggak sih yang pernah punya feeling kayak gini? Ngerasa lacking. Kayak kita udah ngerasa kita udah keluarin effort terbaik kita, tapi kok kayaknya nggak ada impact gitu loh. Atau B aja. Pernah? Coba deh kita notice. Kenapa kita bisa punya feeling seperti itu? Ketika kita udah yakin betul, kita udah lakuin yang terbaik yang bisa kita lakukan, tetapi kita ngerasa kok kayaknya our best wasn't good enough. Kira-kira kenapa family? Kita bisa timbul punya perasaan seperti itu. Percaya nggak? Karena kita suka meng-compare our best with bestnya orang lain. Benar nggak? Karena ketika kita ngerasa kita udah ngelakuin yang terbaik nih. Tetapi kok, kenapa kita bisa bilang my best wasn't good enough? Pasti ada comparison di sana, iya nggak? Karena ketika mungkin aku ngerasa aku udah kerja nih yang terbaik, ketika dikasih satu project, aku udah benar-benar mikir gitu loh, how to solve yang terbaik yang aku bisa. Aku sudah research, ngelakuin yang terbaik aku bisa. Tapi ketika di-present, terus di-compare mungkin sama rekan sekerja kita, yang mungkin cuma ngelakuin research itu cuma baru 30 menit sebelum presentasi. Kok my best wasn't good enough ya? Ya nggak? Ada yang mungkin sudah berlatih musik bertahun-tahun. Nih contoh di sini nih, Livia ada istriku. Latihan musik les dari kecil. Ketemu Brian yang baru belajar main piano SMP 2. Dan gak pernah les sama sekali. Nah ini salah satu penyebab Livia disuruh main piano gak mau. Karena kalau udah main piano ada Brian terintimidasi katanya. Serius. Padahal mungkin
That's the best. Tapi ngerasanya kok my best wasn't good enough. Semua ujung-ujungnya itu comparison. Bener gak? Dan ini akhirnya kadang-kadang membuat kita jadi males lagi giving my best. Karena kita ngerasa my best wasn't good enough. Tapi apa sih yang Tuhan mau sampaikan gitu loh sama kita sebagai satu family di tempat ini? Aku mau bawa kita ke satu story yang sangat menarik. I'm sure ini story yang sudah sangat familiar. Sorry, mungkin ada yang boleh bantu operate slide-ku karena clickernya nggak nyala sama sekali. Terlalu jauh. Before. Yes. Tadi udah nyala ya, saya kepending. Oke. Ada yang tahu cerita tentang janda miskin yang memberikan persembahan? Kita baca sama-sama ya, terdapat di Markus 12 ayat 41 sampai 44. And Jesus sat down opposite the treasury and began watching how the people were putting money into the treasury. Kita stop di sana. Ketika Yesus duduk di seberang kotak persembahan dan memperhatikan orang-orang mulai datang untuk kasih persembahan, firman Tuhan tulis, yang Yesus perhatikan adalah how the people put. Gak how much the people put. Menarik. Yesus gak pernah memperhatikan how much. Berapa besar, berapa result, berapa number yang orang bawa. Enggak. Tapi yang Yesus perhatikan apa? How the people put. Sehingga akhirnya ketika Yesus lihat orang-orang yang punya duit, orang-orang kaya, orang-orang yang mungkin sangat dihormati di gereja, memberi persembahan dalam jumlah yang besar. Tetapi ada seorang janda miskin. Sangat miskin. Dia hanya punya harta 2 keping aja. That's all. Dan mungkin minder. Karena apa tadi? My best wasn't good enough. Ya. Di-compare sama others, my best wasn't good enough. Come on. Persembahan ini kalau dibilang, ayo bantu gereja sumbang untuk pekerjaan Tuhan. Ini berdampak apa cuma 2 keping? Tapi ketika janda ini berjalan dan memberikan persembahan itu untuk Tuhan. Statement yang luar biasa keluar dari mulut Yesus kan. Yesus langsung panggil murid-muridnya. Hey, lihat. Siapa yang Tuhan Yesus kasih kredit? Orang-orang kaya yang mungkin kasih tadi dalam jumlah yang besar? Enggak. Yesus bilang bahwa perempuan ini telah memberikan yang terbaik. Telah memberi bagian terbaik yang bisa dia berikan. Ini aku rasa message yang paling penting buat kita pertama. Bahwa giving my best, itu urusannya kita sama Tuhan. Bukan kita membandingkan effort kita satu sama lain. Seringkali tetapi di dalam jemaat, kayak kita family, di circle manapun lah, di dalam kita keluarga, kakak adik, di dalam kita dengan rekan sekerja kita, bisnis kita dengan bisnis orang lain, it's easy untuk meng-compare selalu apa yang bisa kita bring to the table. Dan sehingga kadang-kadang rasa minder, rasa nggak layak, tadi rasa kayaknya best-nya aku tuh ampas, nggak ada arti. Itu sering terjadi. Kita pernah punya experience ya Brandon ya, kita beda 5 tahun. Jadi wajar banget, aku udah mulai kerja lebih dulu, udah lebih handle banyak big project dan Brandon baru mulai. Ada titik gimana Brandon bilang, kok kenapa sih kok kita lagi mikirin hal yang sama, kok Brandon bisa kasih solusi instan, aku kok nggak kepikiran. Aku bilang sama Brandon, ya udah Brandon, that's part belajar. Tapi jangan jadinya minder dan ngerasa jadinya kalah gue sama Koko. Atau aku juga sama Cimendi bisa ngerasa gitu kok, kayaknya pinter banget ya. Kok gue gak bisa berpikir seperti itu ya. Tetapi itulah makanya bahaya senantiasa kita meng-compare our best with someone else. Sehingga akhirnya impact-nya bahayanya apa? Mundur. Tadi kita ngerasa our best tuh wasn't good enough. Tetapi Tuhan Yesus mau ingetin sama kita. Bahwa apa? Yang Tuhan lihat itu, terbaik itu betul-betul levelnya individu. Tuhan gak
peduli sama sekali. Tuhan gak buat comparison sama sekali secara number. Oh si A bisa kasih lebih banyak. Si A punya karunia roh lebih banyak sehingga dia bisa berkhotbah, dia bisa A, B, C, D. Enggak. Semua sia-sia. If it's not the best. Ada satu ini kan ya, sentence yang bagus di film Spider-Man apa? With great power comes great responsibilities. Dalam artian yes, buat kita anak-anak Tuhan yang mungkin diberi karunia roh lebih banyak, best yang Tuhan minta dari kita ya lebih gede. Tetapi barang siapa dipercayakan memang hanya untuk mungkin satu karunia roh aja. Tuhan bilang gak usah minder. Karena Tuhan yang kasih karunia roh itu, dan Tuhan cuma mau ngeliat effort kita di dalam mengutilize karunia roh itu. Apakah kita sudah kasih yang terbaik apa belum? Comparison itu sangat bahaya. Dan comparison itu yang membuat kita seringkali gagal untuk giving our best. Ketika kita tadi ngerasa kalah, our best wasn't good enough. Tadi bahayanya apa? Kita jadi mundur, kita ngerasa minder, dan akhirnya kita nggak mau ngelakuin effort lebih. Tetapi ketika kita ngerasa kita justru yang di atas, nah itu juga bahaya. Seringkali membuat kita, gue udah lebih baik lah dari lo. Betul nggak? Siapa yang di sini yang pernah muda, pernah ulangan, terus mungkin bawa pulang ke rumah, nilainya cuma 75, lalu orang tua kita nanya, kenapa kamu nilai ujiannya cuma 75? Kita jawab, banyak kok teman-teman aku yang 50, banyak yang remedial. Relate? Pernah? Kenapa? Kita ngerasa udah good enough, karena kita compare sama yang lain. Gitu. Aku dari SD sampai SMP 3 kebetulan di sekolah Advent, jadi jumlah angkatannya nggak pernah rame. Seangkatan paling cuma 20, 23. Dan yang nggak maksud menjelek-jelekan sekolah Advent, tapi memang karena mungkin muridnya sepi, dan standar pendidikannya akademiknya nggak seberat kayak penabur dan lain-lain, aku juara 1 terus. Bahaya kan? Ngerasa kayak, wah gue udah paling pintar. Masuk ke circle yang lebih besar. Pas SMA. Boro-boro 10 besar. Pas lagi malas belajar lagi. Wah, double down. Ya enggak? Merah nilaiku semester 1, kelas 1. Pertama kali lihat matematika dan fisika 5 di rapot. Kacau. Tapi itu, comparison itu sangat bahaya. Dan percayalah akhirnya comparison seringkali dibawa ke gereja. Akhirnya standar kita memberikan yang terbaik sama Tuhan itu, kita compare satu sama lain. Aku udah lebih aktif kok pelayanan dari kamu. Ya enggak? Coba bahaya comparison sejauh apa? Pernah family ada di titik ketika hidup lagi terasa sulit, akhirnya kita nanya sama Tuhan, Tuhan, kayaknya hidup aku lebih benar deh dari dia. Kok Tuhan lebih berkatin dia sih? Tuhan, aku kayaknya udah lebih aktif deh pelayanan. Kok Tuhan kayak lebih sayang sama dia deh? Pernah punya feeling itu? Atau bahkan seringkali akhirnya kita mengasihani diri dan mengutuk diri sendiri. Ya Tuhan, wajar deh mungkin hidupku kenapa masalah terus, nggak ada seneng-senengnya. Ya ini mungkin karena aku sama Tuhan nggak kayak dia kali ya. Mungkin karena memang aku buat salah kali ya. Jadi kita ngerasa dikutuk gitu sama Tuhan. Jadi comparison, it's dangerous. Dan itu yang seringkali buat kita gagal untuk giving our best. Makanya ada satu statement yang aku bilang, comparison akhirnya creates competition. Bener gak? Ketika kita udah mulai compare istri kita sama cewek lain. Compare suami kita. Compare diri kita sama yang lain. Akhirnya kita jadi kayak ada kompetisi yang terjadi di antara kita. Dan sadar apa enggak, gereja seringkali jadi tempat yang berkompetisi. Kenapa aku bilang tempat yang berkompetisi? Karena semua kalau di gereja berlomba-lomba untuk tampak paling suci dan benar. Sulit untuk menjadi apa adanya di gereja. Kenapa? Comparison. Ya kan? Comparison. Akhirnya creates competition. Dan karena ada kompetisi, kita akhirnya merasa gue yang paling benar, kamu salah,
Akhirnya competition creates yang paling bahaya, condemnation. Apa condemnation? Pengutukan. Judgment. Benar gak? Berapa banyak yang ngerasa bahwa judgment, menghakimi, itu penyakit yang hampir ada di semua gereja. Rasanya kalau misalkan aku lagi jatuh, gereja nggak bisa tolerir kejatuhan itu. Yang ada malah di judgment. Tuh, lihat tuh si A. Belum bisa kayak gini. Ih, pendosa. Padahal mungkin sebenarnya dosa yang dia lakuin, kebetulan kita nggak lakuin. Tapi sebenarnya kita punya dosa lain yang sebenarnya dia juga belum tentu lakuin. Tapi tadi, karena kita kira tolak ukur our best itu ya competition gitu loh. Comparison. Kita compare standar masing-masing. Dan karena semua nggak mau kalah competition, akhirnya semua tampak suci. Dan akhirnya ketika ada yang mungkin jatuh sedikit dari standarnya gereja, condemnation lahir. Betul? Dan ini yang membuat seringkali akhirnya we cannot give our best. Aku cuma pengen bawa satu devotion yang sederhana, tapi kebetulan minggu ini menjadi beban buat aku sendiri ketika belajar firman Tuhan ini. Rasul Paulus kasih advice di dalam firman Tuhan di Roma 12 ayat 5. Kita mau belajar, makanya judul firman Tuhan hari ini adalah one spirit, one body. Satu roh, satu tubuh. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Family, aku challenge untuk kita kalau mau Bible study, search aja dulu mulai di Google, tubuh Kristus. Dan kita akan menemukan sebenarnya ayat di mana Paulus di dalam surat-suratnya kepada jemaat yang berbeda. Suratnya kepada jemaat Efesus, jemaat Korintus, Roma. Kita akan menemukan hampir di setiap surat Paulus kepada setiap jemaat, dia selalu mengulang-ulang analogi tentang bahwa gereja atau jemaat adalah tubuh Kristus. I think ini bukan sebuah kebetulan. Nggak mungkin sebuah kebetulan. Tetapi ada satu message yang harus diulang-ulang ke setiap jemaat yang berbeda. Karena ini adalah satu poin yang menurut aku harus di-emphasize. Dan percaya apa enggak, sampai detik ini pun kalau Paulus masih menulis surat ke setiap gereja yang ada di Indonesia, bahkan seluruh dunia, aku yakin dia akan terus remind kita bahwa jemaat itu adalah tubuh Kristus. Banyak, berbeda-beda, tapi ingat, kita satu tubuh. Aku mau undang kita semua buka Alkitab. Kita mau baca di sebenarnya ayat inti kita di dalam 1 Korintus 12. Aku nggak tampilin sengaja di layar. Kita buka di 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 28. Kita baca gantian, oke? Mulai dari aku ke Livia, Brandon, dan kita buat pattern ular sampai selesai. Semua sudah ketemu? 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 28. Aku mulai ya. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh, kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis. Menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Ayat 18. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Ayat 21, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau.
bahwa malahan justru anggota-anggota tubuh yang pakai payudara yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Dan 24, hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga pada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Ayat 25, supaya dan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling perhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota perlu menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota perlu bersuka. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Family, ini ayat yang udah lama banget kan? Tapi seringkali kita lupa. Ayat ini seringkali nggak kita implementasin di dalam gereja. Firman Tuhan bilang apa? Melalui Rasul Paulus. Bahwa apa? Tadi, kita anggotanya banyak, tapi kita satu tubuh. Aku mau highlight di ayat yang sebentar ya. Bas 18. Ini gara-gara oke. Yang tadi, mata gak bisa berkata kepada kaki. 21 ya. Oh iya, betul. Ya. Di ayat 21 coba. Jadi mata apa? Tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Dalam artian ini somehow to true. Tadi, bicara masalah giving my best. Dan bicara masalah comparison. Sebenarnya firman Tuhan bilang lucu dan bodoh untuk kita akhirnya. Kalau kita mengukur best kita dengan bestnya orang lain. Karena pada hakikatnya menarik. Tuhan menciptakan memang kita tuh berbeda. Betul? Tuhan ciptain kita berbeda. Memang ada yang dijadikan mata, ada yang dijadikan tangan, ada yang dijadikan kaki. Sampai kapanpun tangan mau mencoba melihat ya nggak bisa. Tapi sampai kapanpun mata mau coba ngangkat beban yang berat, angkat kursi nggak bisa. Tapi tadi kita lupa itu. Dan semua yang berbeda disatukan Tuhan dibilang di dalam jemaat dengan kepalanya adalah Kristus. Aku percaya family bahwa nggak ada satu yang kebetulan. Bagaimana akhirnya bisa kita kenal dan ketemu dan berkumpul di tempat ini, itu nggak kebetulan. Karena kalau kita boleh remind, beberapa tahun lalu, kita ini strangers loh. Bener gak? Nggak pernah dalam hidupku aku kenal Om Agung, Tante Ida nggak pernah. Ketemu Om Des sama Tante Foni juga di sini. Akhirnya ada Theo, ada Devni. Mike yang baru join. Dari circle mana Mike berada? Nggak pernah aku tahu. Dan somehow, Tuhan kumpulin kita di tempat ini. Dan Tuhan kumpulin kita di tempat ini dibilang sebagai satu tubuh. Tapi ingat, kita berbeda-beda. Makanya bahaya tadi comparison. Ya kan? Tangan jadi ngerasa rendah diri. Ngerasa belum kasih yang terbaik buat Tuhan. Karena tangan bilang, kok gue gak bisa melihat ya? Halo, kamu tangan. Atau tangan menjadi arogan. Karena lihat nih, aku bisa angkat-angkat yang berat. Akhirnya yang cuman sebagai mata, diledek. Halo. Berbeda juga. Makanya dibilang, tadi, akhirnya gereja jadi tempatnya berkompetisi. Dan akhirnya full of condemnation. Benar? Tetapi makanya Rasul Paulus ingetin,
sama kita. Ya. Bahwa bukankah ini merupakan sebuah yang keindahan di gereja. Ketika apa di ayat 22? Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita beri penghormatan khusus. Ya kan? Nggak gereja banget kayak sekarang. Benar? Cuman mereka yang terhormat yang mendapat spot. Dan orang-orang yang dinilai kurang terhormat tersingkirkan. Betul? Yang disalam yang kaya. Yang dilayani yang anaknya nggak berani ditegur di gereja, yang sukses. Ada piano di gereja kalau anak orang kaya main, biarpun mainnya rusuh dipukul-pukul, didiemin. Tapi kalau mungkin anak koster gereja yang piano adalah barang yang nggak bisa kebeli, baru pencet mainin, nggak boleh nanti rusak. True? Sad. Tapi true. Dan akhirnya gereja yang katanya bengkel. Justru di gereja harusnya mobil-mobil yang rusak datang untuk direparasi. Is it true? Gereja adalah bengkel? Yang mobil-mobil yang rusak justru ditunggu dan diterima. Enggak kayaknya. Gereja itu lebih tepatnya kayak showroom deh. Cuma boleh mobil baru yang bagus yang boleh ada di dalamnya. Nggak cukup mobil baru kalau showroom. Masuk ke mobil, ambient light-nya dipasangin. Pernah lihat mobil di pameran? Dipasangin lampu apa biar lebih lebih dipoles. Bukan bengkel. Sehingga akhirnya kita ngerasa seringkali hilang spot di dalam gereja. Kita ngerasa bahkan nggak layak ke gereja. Dan gimana kita mau bertumbuh? Ya. Minggu lalu aku share di Taman Sari di acara PA. Apa fungsi dari gereja? Serius, apa fungsi dari gereja? Kalau kita udah sama-sama berkumpul di tempat ini, tapi pada hakikatnya kita cuma melaksanakan pertandingan iman kita secara individu masing-masing. Buat apa? Bener gak? Kita udah kumpul sama-sama sebagai satu family. Tetapi akhirnya kita cuma bisa menghadapi pertandingan iman kita secara individu. Kenapa? Karena ketika aku struggle, gak akan ada satupun yang siap tarik aku. Ketika aku lari dan terpleset, semua malah nertawain. Culun. Gantinya justru ditarik dan diangkat. Gak ada room buat itu. Tapi makanya tadi, firman Tuhan ini menurut aku ini penting, sederhana tapi penting buat kita sebagai satu family. Kita satu tubuh Kristus. Rasul Paulus bilang, apa kalau satu bagian tubuh sakit, yang lain gak merasa sakit? Apa kalau misalnya tangan kita kesleo 2, bagian tubuh lain gak ngerasain? Semua terhambat. Dan memang masing-masing punya role-nya dan pos-nya. Dan bahkan dibilang bagian tubuh yang paling gak terhormat. Kira-kira apa bagian tubuh yang paling gak terhormat? Mungkin bulu hidung. Ya nggak? Bulu hidung. Tetapi coba bulu hidung nggak ada dari kita. Mateng kita. Udara nggak ada filter sama sekali. Bagian tubuh apa lagi yang paling nggak terhormat? Secara fungsional bahkan. Anus, maaf. Tapi maaf, nggak ada anus. Mateng kita, perut kita kembung. Bukan anus nggak bisa. Bener nggak? Jadi, ini penting untuk kita mengerti. Pertama, jangan malu. Jangan ngerasa bahwa kita di gereja itu insignificant. Bahwa cuman orang-orang yang berdiri melayani di depan, kayak aku yang berkhotbah yang kesannya lebih superior dan lain-lain. Enggak. Enggak. Semua kita matters. Dan Tuhan udah satuin kita di tempat ini. Jadi kuncinya membandingkan apa yang bisa kita kerjakan
dan ngerasa akhirnya lebih inferior atau superior, it's better makanya pertama untuk tanya Tuhan, purpose hidup kita apa. Selama kita nggak bisa temuin Tuhan, karunia rohku apa, Tuhan role aku apa, Tuhan what's my purpose, it's hard to give our best. Karena akhirnya kita jadi seperti orang yang labil, yang nggak punya identitas. Kita seperti yang sebenarnya tangan, berpikir kita kaki. Nggak bisa apa-apa. Tapi makanya kita perlu doa sama Tuhan. Tuhan, aku di sini. Tuhan mau aku jadi apa? Role aku di sini tuh apa? Dan start doing it. Sebagai satu jemaat, yuk saling mendukung. Ingat, nggak semuanya memang punya role untuk berdiri di sini. Nggak semuanya role untuk berdiri dan main musik. Coba kita tes satu worship di mana Brian yang main drum. Mungkin Devni main bass. Ya kan? Mike ke piano, Theo ke gitar. Coba kita compare. Sama squad kita biasanya. Akan seperti apa kira-kira kebaktian kita? Curang sih, Mike mah bisa hampir semua musik, jadi nggak solid ya. Tapi drumnya Brian aja deh. Kelar dunia, kelar. Ya, dari kita mau worship, mau panggil hadirat Tuhan, hadirat yang lain, takut yang hadir. Kalau Brian yang bermain drum. It means kan tapi bukan satu hal yang bisa di-force. Family pada hakikatnya percaya nggak, aku nih orang yang sangat introvert dan pemalu loh sebenarnya. Untuk for a while aku lumayan sirik sama Papa dan Cimendi. Karena mereka adalah natural public speakers. Bisa berdiri ketemu orang, networking, ngomong, kenalan sama orang tuh nggak ada malu-malu. Aku tuh malu. Nggak bisa aku ngomong kayak gini nih latihan panjang. Papa kalau khotbah cuma bikin slide selesai, aku bikin teks. Ngebayangin aku harus ngomong apa. Benar. Tetapi diberi kepercayaan ini, I'm trying to give my best. Tapi mohon maaf family, kadang-kadang Brian kayak kurang yang ramai ya, perlawatannya kurang gitu. Percaya apa enggak, kadang-kadang aku ngerasa aku gak punya karunia di situ. Untuk yang bisa jadi pendengar, yang bisa kasih empati, oh gitu ya. Bukan ternyata. Tapi kan akhirnya tadi, aku ngerasa kayak gue gak jadi sosok yang baik nih. Gak bisa jadi pendengar yang baik. Kadang-kadang ngerasa jadi kayak kurang. Tapi ada orang yang perlawatannya luar biasa. Dan itulah tubuh Kristus. Setiap hal yang kecil, bahkan yang mungkin kalau kita mau coba compare, kita mau coba kompetisikan, kalah. Tapi kenyataannya enggak. Kita punya fungsi masing-masing. Dan ketika tangan sudah kasih yang terbaik, mata nggak bisa bilang tangan belum bekerja. Ketika mulut udah kasih yang terbaik, kaki nggak bisa judge mulut. That's why makanya Tuhan bilang sama kita, siapa kamu sehingga kamu bisa saling menghakimi siapa? Nggak ada dan nggak bisa. Jadi ini aku mau encourage bicara giving our best. Let's give our best sebagai satu family, sebagai satu church di tempat ini. Dan selama kita nggak bisa temuin role kita, dan selama bukan unity adalah culture, spirit Tuhan yang satuin kita, percaya family nggak akan ada pekerjaan Tuhan yang selesai. Nggak akan ada impact yang bisa kita kasih sebagai satu family. Tapi walaupun jumlah kita sedikit, Presiden Soekarno aja bisa confidence banget. Berikan aku 10 pemuda katanya, maka aku akan goncangkan dunia katanya. Pede banget loh Soekarno. Tuhan sekarang udah dapat army lebih dari 10 di tempat ini. Bukankah harusnya kita bisa kasih impact? Aku mau tutup, cepat kan? Sama pesan terakhir lagi dari Rasul Paulus. Di Efesus 4 ayat 1-16. Yuk kita buka. Efesus 4 ayat 1-16. Ini gak apa-apa, biar aku yang baca aja. Sudah ketemu semua? Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu.
Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara apa? Kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua akan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan yang memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Aku mau stop di sana dulu. Ada satu message yang menarik di ayat 13. Sampai kita semua telah apa? Mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai. Pernahkah kita menjumpai di pertumbuhan hidup seorang manusia yang normal? Tangan yang kanan bisa udah bertumbuh, tangan yang kiri tetap tangan bayi. Badannya sudah badan orang dewasa, kepala size-nya masih kepala anak umur 1 tahun. Mungkin. It means ketika satu tubuh bertumbuh, semua bagian bertumbuh. Betul? Ketika satu bagian tubuh mati, semua mati. Jadi that's why kembali lagi tubuh Kristus bukan sarana kompetisi. Ya kan? Akhirnya tidak terjadi pertumbuhan yang utuh sebagai satu tubuh Kristus di dalam gereja. Masing-masing mau lebih besar duluan dari yang lain. Ya, ketika kaki udah bertumbuh besar, tangannya nyangkut belum bertumbuh, ya udah kaki bodo amat. Yang penting aku bertumbuh. That's why makanya tadi, di mana fungsi gereja? Ketika kita harus bertanding, pertandingan iman satu sama lain. Last Thursday, hari Kamis kemarin, akhirnya, setelah wacana yang panjang ya Mike, nggak boleh wacana lagi, udah gas dulu aja, kayak kata Tokopedia mulai aja dulu. Kata Gojek pasti ada jalan. Kita kumpul di rumahku, anak-anak muda. Cuman untuk worship bareng. Cuman untuk sharing bareng. Kenapa aku berpikir bahwa itu sangat necessary? Because of this. Kita sebut diri kita community, not a church. Tapi somehow kadang-kadang I cannot see the community works in this place. Kok jadi kayak gereja lagi ya? Kita datang individualis, I'm sure kita punya burden yang berat, tapi kok sulit ya untuk punya family yang bisa ngerangkul. Anak-anak muda dengan segala problematikanya, kadang ngerasa jauh dari Tuhan, kadang jatuh ke dalam dosa, kadang mess up. Kok sulit untuk akhirnya ada yang bantu tarik mundur? Kok jadi malu ya untuk bisa cerita? Karena kalau satu tubuh, bagian tubuh yang sakit pasti pada tahu kok. Dan memang ada yang role-nya sebagai tangan. Kalau kaki kita luka di sini robek, yang memang akhirnya obatin pakai betadine dan tempel Hansaplast siapa? Kan tangan. Bukan mata. Nah itu yang aku bawa dalam doa, family. Sederhana tapi aku rasa penting.
untuk bicara giving my best, untuk jangan jadiin lagi tema hidup kita kayak tadi James Ingram. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Karena kita tadi comparing terus. Dan ingat, Tuhan mau kita do our best sesuai dengan karunia roh yang dikasih ke kita. Jadi jangan jadiin standar kebenaran kita standar yang lain. Jangan akhirnya ngerasa superior karena ngerasa udah lebih tahu Alkitab dari yang lain. Dan akhirnya malah menjudge teman kita yang mungkin secara kerohanian belum bertumbuh. Tapi yuk lari bareng sebagai satu tubuh Kristus gitu. Saling memperhatikan di spot kita masing-masing. Kita bergumul sama Tuhan, Tuhan spot aku di tempat ini tuh apa? Karena walaupun ada ilustrasi, memang ada 3 orang hamba yang Tuhan kasih 5 talenta, banyak banget. Ada yang dapat 2 talenta, ada yang 1 talenta. Tapi di cerita itu nggak ada yang nggak dapat talenta sama sekali. Memang ada yang dapat 5, betul. Justru yang dapat 5, hati-hati tadi. Our base kita standarnya lebih tinggi yang Tuhan mau. Tapi semua pasti minimum ada 1. Dan bukan secara random kita semua ada di tempat ini. Enggak secara random. Tuhan kumpulin kita di tempat ini untuk satu mission. Ada mungkin satu message yang bisa kita bawa kepada dunia tentang Kristus. Dan menurut aku adalah satu message yang luar biasa yang OCC bisa bawa. Adalah untuk menunjukkan gereja yang mula-mula. Ke gereja yang sudah lupa identitas saat ini. Gereja yang mula-mula, kenapa akhirnya bisa dicurahkan Roh Kudus? Kisah para rasul bilang mereka bersatu hati. Ada unity di sana. Nggak ada saling judgment satu sama yang lain. Yang susah ditolong. Yang kurang dibantu. Dan itu akhirnya menjadi sebuah message yang luar biasa. This movement, kesatuan hati para rasul yang akhirnya ketika, yang khotbah siapa? Petrus? Atau semua rasul berkhotbah? Petrus kan? Yang dapat roles untuk khotbah. Dan 3.000 lebih baptisan. Kerjaan satu grup rasul itu, tetapi memang Petrus yang punya role untuk berkhotbah kebetulan. Nggak berarti yang lain nggak superior. Family tahu tentang Andreas, salah satu murid Yesus? Tahu kan Andreas, saudaranya Petrus? Coba yuk kita baca perjanjian baru. Cari hal spesial yang Andreas lakukan tuh apa. Kita akan nemuin Petrus lagi. Yohanes lagi. Paulus lagi. Andreas cuma disebut jadi muridnya Yesus. Tapi kayak, lu ngapain bro? Tapi tahu nggak family? Andreas yang bawa Petrus ke Yesus. Kalau nggak ada Andreas, nggak ada Petrus. Sama seperti yang Pastor Radit pernah ceritakan. Raditya Oloan yang terkenal. Tetapi ada temannya yang buat dia bertobat. Yang nggak dikenal. Terus, apakah Andreas sudah giving his best? Ya. Apakah Andreas jadi ngerasa nggak lebih oke dari Petrus? Enggak. Karena tadi sebagai satu tubuh Kristus dengan role yang berbeda-beda. Masing-masing ada goals-nya. Dan ketika kita bersatu hati, ganti saling menghakimi, kita notice pertumbuhan satu sama lain. Kalau ada yang lagi jatuh, jangan malah dilarang pelayanan. Jangan malah dianggap gak layak untuk belajar firman Tuhan. Justru di titik jatuh itu paling penting untuk tetap dekat sama Tuhan. Karena kalau gak kayak gitu gak ada lagi jalan keluar. Aku rindu banget. Dan aku yakin kenapa kita semua mungkin semua bisa relate. Karena kita udah pernah bertumbuh di gereja yang lain. You know, yang aku, family tahu yang aku sharing ini fakta. Bener? Anak-anak muda, amin. Kita punya experience kayak gitu. 2009, Brian diangkat jadi ketua PA.
di gereja. Brian mau menolak. Kenapa Brian mau menolak? Hidup Brian jauh dari rohani. Ya, anak kepala gereja, iya, diajarin firman sama mama, iya, personal devotion ya enggak. Tahu firman ya enggak. Brian lagi bandel-bandelnya. Tapi bisa bilang ke pendeta, jangan aku deh jadi ketua PA. Aku bandel. Aku perokok gimana? Ya ampun, yang ada papa mama yang kena. Didik anak gak becus. Betul gak? Yang ada malah dimusuhin. Tapi akhirnya gimana? Pakai topeng, ngerasa gak bisa jadi apa adanya. Sembuh aku dari kenakalanku ya enggak. Tapi ujung-ujungnya impact pelayanannya anak-anak muda yang kena tumbal. Betul? Capeknya itu loh. Sampai akhirnya bisa punya apa adanya. Dan aku bersyukur sebenarnya community somehow sudah keluar banyak dari stereotip gereja. We know each other. Terutama kita yang circle satu kantor nih banyak kan di sini. Kita udah tahu lah kelemahan satu sama lain. Tapi I can see nggak ada judgment di situ. Dan itu selalu yang harus kita ingat. Ya, yuk saling rangkul bersatu hati. Sebagai satu tubuh Kristus. Giving our best. Walaupun your best itu mungkin kalau kita mau compare sama orang lain kalah. No, jangan feel malu. Karena role kita memang berbeda. Tapi ketika semua disatukan oleh kepala Kristus, rancangan Kristus, kita akan lihat impact, dampak yang luar biasa yang Yesus bisa kerjakan melalui community ini. Tuhan bilang, Tuhan juga bisa bikin batu berkhotbah. Jadi numbers gak pernah jadi masalah buat Tuhan. Yang penting bersatu. Amin family. Aku mau undang kita berdiri. Kita make a circle yuk. Kita tutup di dalam doa. Kita buat satu circle, kita holding hands one another. Circle-nya terlalu gede, kita kecilin ke sini. Ayo. Nah, izin. Oke. Kita mau berdoa, kita bersatu hati family untuk supaya kita bisa bertumbuh sama-sama jadi satu tubuh Kristus. Tuhan, thank you untuk waktu ini kami sudah belajar hanya dari firman Tuhan, hanya dengan membaca ayat yang dapat boleh mengingatkan kami kembali bahwa kami adalah satu tubuh. Walaupun kami berbeda-beda, Tuhan memberikan kepada kami karunia Roh yang berbeda-beda, tapi Tuhan sudah satukan kami di tempat ini bukan karena satu kebetulan. Kami ini orang asing Tuhan, tapi Tuhan sudah pertemukan kami di sini. Kami percaya ada sebuah rancangan, ada sebuah message yang Tuhan mau untuk kami kerjakan dan kami kabarkan kepada seluruh dunia. Tuhan, tolong mulai detik ini, supaya ada Roh Kudus yang menyatukan hati kami sebagai satu family di One Christ Community. Bantu kami Tuhan untuk menemukan purpose kami. Bantu kami untuk menemukan karunia Roh kami. Di mana pos kami harus berada. Dan Tuhan, bantu terus supaya kami dapat boleh berkomitmen untuk giving our best, giving my best, walaupun dengan role yang berbeda-beda. Untuk gak pernah merasa inferior kalau kami ngerasa kok yang bisa kami bawa, bring to the table, kalah keren sama yang lain. Dan juga gak merasa menjadi superior dan bangga ketika mungkin karunia Roh yang ada pada kami lebih banyak dari yang lain. Tapi Tuhan, kami dapat boleh melakukan semuanya dengan kesatuan hati, hanya untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap siapapun yang ada di sekitar kami. Tuhan, biarlah keluarga ini dapat boleh betul-betul menjadi sebuah keluarga. Karena ketika ada anggota keluarga yang jatuh, maka semuanya akan mendoakan dan mengangkat. Ketika ada yang lemah, gak mungkin anggota keluarga akan meninggalkan. Bahkan menghakimi dan mengutuk. Tapi biarlah kami dapat boleh saling mendukung. Karena kami semua hanya manusia biasa Tuhan. Tuhan yang tahu kelemahan kami. Gak ada yang sempurna di tempat ini. Kami punya banyak masalah. Kami punya banyak dosa. Kami punya banyak kekurangan. Kami punya banyak masa lalu yang begitu kotor dan hina. Yang mungkin sampai saat ini masih sulit kami untuk berdamai terhadap masa lalu kami. Yang seringkali membuat kami ngerasa gak layak untuk dapat boleh melayani Tuhan dengan sepenuh hati kami. Tapi biarlah keberadaan setiap kami di tempat ini dapat boleh menjadi kekuatan.
dapat boleh terus sama-sama mendorong maju. Kami mau bertumbuh menjadi sebuah jemaat yang dewasa bersama-sama. Supaya kami dapat boleh didapati setia dan tidak bercacat celah ketika Yesus datang yang kedua kali. Itulah kerinduan kami Tuhan sebagai satu keluarga, dan biarlah roh persatuan, Roh Kudus Tuhan yang selalu memberkati dan menguasai community ini. Jangan biarlah ego kami, kedagingan kami, roh setan merusak persatuan di antara kami. Tapi biarlah mulai detik ini dan seterusnya Tuhan, kami dapat boleh terus bersatu hati. Hanya untuk melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan juga mau menjadi berkat bagi kami satu sama lain dan terlebih untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami sebagai satu jemaat, sebagai satu family berdoa dan berserah hanya di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Semua yang percaya kita katakan amin.